Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita UTS ya. Jadi siapkan pena dan buku tulis teman-teman sebelum kita memulai materi hari ini. Oke, ditunggu 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita mulai. Materi hari ini adalah tentang analisis kualitas udara. Atmosfer terdiri dari beberapa lapisan: troposfer, stratosfer, ozonosfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, dan eksosfer. Udara ambien sendiri ada pada lapisan pertama yakni troposfer. Baku mutu udara ambien ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang pelaksanaan pengendalian pencemaran udara. Kualitas udara ambien sendiri secara nasional dapat dilihat di dalam gambar. Ada beberapa parameter yang diukur di dalam udara ambien, yakni sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, oksidan, hidrokarbon, PM10, dan partikulat matter 2,5. Debu. Ini adalah beberapa parameter yang diukur dan menjadi acuan dalam apakah pencemaran itu berbahaya atau tidak. Ya, seperti yang sudah disampaikan, bahwa udara kita itu tidak pernah bersih ya. Udara kita itu sayangnya selalu kotor. Karena selalu saja terjadi pencemaran udara. Maka pada hari ini kita akan belajar tentang pencemaran udara dan bagaimana melakukan analisis pencemaran udara tersebut. Pencemaran udara adalah masuknya dan atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain yang dimasukkan ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan. Di daerah sendiri, gubernur merupakan memiliki tanggung jawab utama dalam melakukan pengendalian pencemaran udara. Sumber pencemaran udara itu ada pencemaran alami dan juga pencemaran buatan. Yang dikatakan sumber pencemaran alami contohnya adalah gunung berapi. Karena kalau gunung berapi kita tidak bisa mengatur kapan gunung berapi itu akan meletus. Gunung berapi mengeluarkan debu yang mengandung logam berbahaya sehingga menyebabkan pencemaran udara seperti merkuri, timbal, arsen, dan lain-lain. Letusan gunung Merapi ini juga bahkan dapat terbang berpuluh-puluh kilometer dari lokasi gunung itu sendiri. Sumber pencemaran yang kedua adalah yang buatan. Contohnya adalah pencemaran industri dan juga pencemaran kendaraan bermotor. Pencemaran yang buatan ini kemudian kita kenal dengan istilah emisi. Emisi adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. Emisi sendiri diklasifikasikan berdasarkan sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. Sumber bergerak contohnya adalah mobil atau motor. Kalau sumber bergerak yang spesifik, contohnya kereta api dan pesawat terbang. Kenapa kalau sumber bergerak mobil atau motor kita tidak klasifikasikan sebagai yang spesifik? Karena kita tidak pernah tahu motor mana atau mobil mana yang memberikan emisi terbanyak. Ketika kita melakukan analisis pada sumber bergerak itu sendiri, kita melakukan analisisnya secara akumulatif. Sedangkan kalau yang spesifik seperti kereta api, pesawat terbang, kita dapat menentukan mana yang menyebabkan pencemaran udara. Sumber tidak bergerak. Contohnya sumber pencemaran yang tidak bergerak karena tidak kemana-mana sumber pencemarannya, di situ saja, makanya disebut dengan tidak bergerak. Kalau tadi sumber bergerak karena pencemaran udaranya kemana-mana, pergi kemana-mana ya. Jadi sumber tidak bergerak itu contohnya adalah sumber pencemaran yang dari industri. Kalau sumber tidak bergerak yang spesifik, contohnya adalah kebakaran hutan. Sama seperti tadi ya, kalau yang
spesifik kan kita tahu kebakaran hutannya di mana nih yang menyebabkan pencemaran udara. Oh, di situ. Begitu. Jadi kita ketahuan mana sumber tidak bergerak yang spesifik. Ini adalah jenis-jenis daripada sumber emisi. Ada beberapa jenis tadi ya. Oke, kita lanjut ke dalam slide berikutnya. Nah, makanya untuk mengukur sumber pencemaran udara yang biasanya dilakukan oleh kita adalah dengan indeks standar pencemaran udara atau yang kita kenal dengan ISPU. Ya, ada aturannya tentang ISPU, dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara. Ini adalah ISPU ini akan mengukur berapa sebetulnya emisi yang dibuang. Mungkin teman-teman pernah lihat gambar yang ada di dalam layar teman-teman. Seperti ini contohnya. Atau gambar yang seperti ini yang sudah otomatisnya ya. Atau teman-teman sebenarnya bisa kalau untuk mengakses setiap harinya, itu mengakses melalui aplikasi yang dikenal dengan aplikasi Air Visual. Itu ada di dalam aplikasi layar teman-teman, silahkan dicari di App Store-nya Air Visual. Ini contohnya untuk yang otomatis. Rentang ISPU sendiri dikategorikan ada 5 kategori. Yang baik apabila berada di dalam rentang 0 sampai 50, sedang dikatakan 51 sampai 100, tidak sehat dikatakan 101 sampai 199. Kenapa dikatakan udara itu tidak sehat? Karena udara itu telah merugikan manusia, dapat merugikan manusia dan bahkan menimbulkan kerusakan pada hewan dan juga tumbuhan. Kalau sangat tidak sehat, rentangnya 200 sampai 299, artinya mungkin dapat mempengaruhi kesehatan manusia lebih banyak lagi. Dan kategori berbahaya contohnya 300 yang rentangnya berada di atas 300 dan ini dapat merugikan kesehatan manusia yang secara serius apabila kita hirup terus-menerus. Apalagi terutama yang menggunakan kendaraan bermotor ya. Ini waktu pengukuran untuk parameter-parameter yang biasanya ada di dalam ISPU itu sendiri. PM10, partikulat meter 10, dan sulfur dioksida, waktu pengukurannya adalah 24 jam sekali. Karbon monoksida itu waktu pengukurannya 8 jam sekali. Ozon 1 jam dan nitrogen dioksida itu 1 jam sekali. Waktu pengukuran ini kemudian dilaporkan kepada masyarakat berlaku 24 jam ke depan dan setiap jam 3. Setiap jam 3, teman-teman bisa mengakses untuk mengetahui berapa sebetulnya berapa kadar ataupun kadar ISPU yang ada di dalam daerah kita itu bisa diakses di Menteri Lingkungan Hidup seperti yang ada di dalam layar, teman-teman bisa mengaksesnya. Atau tadi ya teman-teman bisa download aplikasi Air Visual untuk mengetahui di daerah kita, kecamatan kita sebetulnya bagaimana kadar pencemaran udaranya. Kalau tadi masih dalam bentuk general, ini sudah diklasifikasikan berdasarkan parameter-parameternya. Kalau misalkan tidak sehat, kalau karbon monoksidanya terlalu berlebihan, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi contohnya ada peningkatan kardiovaskuler pada perokok yang sakit jantung terutama. Jadi ada orang yang mungkin merokok dan sakit jantung, mungkin dia akan mengalami peningkatan pada kardiovaskulernya kalau dia terpapar terlalu lama. Kalau sangat tidak sehat, dapat meningkatkan kardiovaskuler ataupun denyut jantung ya pada orang yang bahkan bukan perokok yang berpenyakit jantung. Kalau yang berbahaya itu yang di atas 300 tadi itu dapat mempengaruhi semua lapisan penduduk yang terpapar oleh pencemar udara itu sendiri. Teman-teman mungkin bisa lihat dan baca di dalam tabel yang ada di dalam layar teman-teman untuk dipahami apa-apa saja yang mungkin akan terjadi kalau kebanyakan nitrogen contohnya sehingga masuk dalam kategori tidak sehat, artinya ada bau dan kehilangan warna sehingga peningkatan reaktivitas pembuluh tenggorokan pada penderita asma. Teman-teman bisa lihat di dalam layarnya masing-masing. Nah,
Next slide. Ini adalah negara paling berpolusi di dunia tahun 2009 dilihat dari PM atau parameter PM 2,5-nya. Kita lihat urutan Indonesia ya. Biasanya kan Indonesia kita selalu juara ya di dalam berbagai hal. Dan alhamdulillah kita pada saat ini juara ke-6 untuk paling berpolusi di dunia tahun 2019. Rata-ratanya kita ada di dalam 51,1 yang kategori sedang ya, alhamdulillah ya. Kita juara lah. Kita tetap mempertahankan ya prestasi yang bukan prestasi. Oke. Teman-teman, kali ini kita akan lihat kalau di dalam per kotanya sendiri per tanggal kemarin ya 6 April 2020 dan setiap jam 3 dia akan selalu berganti, selalu update. Kita akan lihat, kalau teman-teman mau lihat juga boleh, ini di ikair.com ya. Kita akan lihat urutan yang Indonesia itu ada di urutan mana ya. Oke, Indonesia, Jakarta terutama itu ada di nomor 46 dengan warna akinya warna kuningnya. Itu adalah contohnya kalau teman-teman mau melihat. Oke, teman-teman juga sebenarnya bisa mengakses kalau mau tahu setiap harinya mau update, teman-teman bisa install di dalam aplikasi store-nya. Silahkan cari Air Visual, itu juga bisa update setiap jam 3. Kan tadi sudah disampaikan bahwa setiap jam 3 dia akan update. Atau teman-teman kalau mau lihat di dalam website Menteri Lingkungan Hidup, ini akan bisa lihat secara spesifik kota-kota mana saja yang berada dalam kategori bahaya, sedang, baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, atau bahkan bahaya. Kalau baik, ini warnanya hijau ya, gambarnya warnanya hijau. Kalau sedang warnanya biru, tidak sehat warnanya kuning, sangat tidak sehat warnanya merah, sedangkan berbahaya warnanya hitam. Kita lihat kalau Lampung sendiri, alhamdulillah kita warnanya masih hijau ya. Kalau ada juga yang warnanya biru, ada yang warnanya merah, dan ada yang bahkan warnanya hitam. Di Kalimantan Selatan kita lihat secara detailnya itu di kota apa. Ternyata ada di kota Banjarmasin. ISPU-nya di atas daripada 300, masuk dalam kriteria yang berbahaya. Parameternya terutamanya NO2 yang menyebabkan bahwa ISPU-nya menjadi tinggi. Nah, silahkan didiskusikan di dalam kolom komentar. Ini kan kita disuruh diem-diem baik di rumah ya, kita kan disuruh diem-diem aja. Apakah mereka tidak melakukan kegiatan diem-diem baik itu? Apakah mereka sudah mulai melakukan aktivitas kembali? Karena ini saya paham sekali, ini udah 1 bulan kita tidak ngapa-ngapain. Apakah mereka sudah melakukan aktivitas seperti biasanya? Atau mereka masih banyak industri-industri yang bekerja di sana sehingga menyebabkan ISPU-nya itu di atas daripada normalnya, itu di atas daripada 300 yang sangat berbahaya. ISPU-nya mencapai 500. Silahkan teman-teman diskusikan. Mungkin ada perusahaan apa saja yang ada di sana sehingga kenapa ISPU-nya itu bisa sampai 500 perusahaan, atau mungkin tadi ya sumber-sumber pencemaran kan ada yang dari kendaraan motor juga, atau ada hal apa, ada industri apa sehingga menyebabkan ISPU-nya di kota Banjarmasin itu warnanya hitam, karena dia kan update setiap jam 3. Mudah-mudahan hari ini dia berubah ya, karena dia akan berubah setiap harinya, setiap jam 3 besok hari itu jam 3 siang ini, sore nanti itu akan berubah setiap harinya. Kita bisa lihat ya, ini ada di kota Banjarmasin. Ini kalau kita lihat di peta yang kecil-kecil ini, Jakarta kan banyak titik-titiknya untuk diukur. Itu juga ada yang berwarna hitam. Ya, kira-kira itu ada di dalam kota apa ya? Ternyata ada di kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sama seperti dengan kota Banjarmasin, silahkan teman-teman diskusikan.
di dalam kolom komentar. Kalau mungkin ada yang jawab A, teman-teman bisa menambahkan atau bisa diskusi. Mungkin nggak ini deh yang menyebabkan kenapa ISPU-nya tinggi, mungkin ini, atau teman-teman bisa melakukan ini di dalam kolom komentar. Saya tunggu di bawah. Silahkan kira-kira teman-teman tebak di Banjarmasin maupun di Kota Bekasi, kira-kira ada apa yang menyebabkan mereka tidak diam-diam saja di rumah, atau ada industri apa, atau bagaimana kendaraan bermotornya sehingga parameter-parameternya menjadi berbahaya. Kalau di Banjarmasin itu NO2, kalau di Kota Bekasi parameter yang berbahayanya terutamanya adalah CO, karbon monoksida. Dan kriteria berbahaya tadi ya tentu berbahaya kalau kita terutama menggunakan kendaraan bermotor tanpa ada pelindungnya. Bahkan ini tanpa ada COVID pun kita wajib menggunakan masker ya. Karena dengan kondisi udara yang seperti ini sudah tidak sehat lagi bahkan untuk dihirup. Apakah ada dari teman-teman yang tinggal di Bekasi saat ini? Kalau nggak salah kemarin ada yang dari luar daerah. Apakah ada yang tinggal di Bekasi? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Berikutnya saya mau memberikan contoh. Kalau ini yang warnanya kuning, ya artinya yang tidak sehat tadi. ISPU-nya 119, contohnya ada di Kota Medan. Di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Mungkin bisa jadi karena di sini banyak kendaraan bermotor masih lalu lalang, orang masih banyak yang beraktivitas. Dan kalau sudah dalam kondisi yang tidak sehat, wajib untuk menggunakan masker. Bahkan mungkin kalau kita ke kota ya, kota Bandar Lampung sendiri, juga baiknya kita menggunakan masker. Nah, kali ini kita lihat di depan layar kita. Ini kalau di Kota Lampung, kota dengan polusi udara tertinggi di Provinsi Lampung itu ada di Wiralaga Mulia. Kalau Kota Bandar Lampung, alhamdulillah kita nggak masuk. Pertanyaannya, kita nggak masuk atau kita nggak punya alatnya pada rusak. Jadi kita nggak masuk dalam kota yang berpolusi tinggi di Bandar Lampung, di Provinsi Lampung. Atau jangan-jangan salah tempat untuk mengukur kualitas udaranya. Mestinya di mana sih kalau untuk mengukur kualitas udara? Mestinya ada di beberapa titik, terutama titik yang banyak kerumunannya, bukan di dinas kesehatannya kalau bisa, ya nggak? Tapi permasalahannya nanti mungkin teman-teman juga bisa cari tahu kok Kota Bandar Lampung bisa sekeren ini, kita nggak masuk dalam kota dengan polusi udara tinggi di seprovinsi Lampung ya. Ini kan kita bisa lihat di Provinsi Lampung, Bandar Lampung luar biasa. Kita nggak masuk ke dalam kota dengan polusi udara tinggi, terutama Kecamatan Tanjung Karang Pusat ya. Wow, kita keren sekali ini. Tapi pertanyaannya tadi, bener nggak kita cara mengukurnya? Bener nggak kita benar-beneran, ya alhamdulillah nih kalau kita positif tingginya, alhamdulillah kalau memang beneran kita polusi udaranya tidak setinggi mereka. Tapi pastikan kembali, ada di titik-titik mana sajakah pengukuran udara ISPU tersebut. Jangan-jangan kita salah tempat. Silakan teman-teman mungkin bisa tanya juga ke kakak tingkat sebelumnya, terutama peminatan yang sudah masuk peminatan kesehatan lingkungan seperti angkatan 2016. Itu kemarin mereka sudah bertanya tentang ISPU di Dinas Lingkungan Hidup. Silahkan tanyakan ke mereka, kira-kira ISPU-nya itu di Bandar Lampung ada di mana aja sih? Apakah hanya di Dinas Kesehatannya? Apakah tidak ada yang mestinya di tempat-tempat titik-titik yang mungkin banyak orang lalu lalang? Silahkan teman-teman tanyakan. Ya, tadi ya sudah disampaikan kalau teman-teman mau ngecek di kecamatan teman-teman masuk dalam kategori apa, silahkan download di aplikasi store dengan nama aplikasinya adalah Air Visual. Itu nanti teman-teman bisa lihat kita warna hijau, warna kuning, warna
warna hitam atau warna merah. Itu teman-teman bisa lihat kalau mau lihat per kecamatan lebih detailnya lagi. Nah, kalau yang tadi kita cara melakukan pengukuran kualitas udara di luar ruangan, terutama di jalan-jalan ya, kita biasanya menggunakan ISPO. Lalu bagaimana kalau pengukuran kualitas udara di dalam ruangan? Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1077 Tahun 2011, ini ada beberapa parameter yang mesti diukur di dalam ruangan. Yang pertama, ventilasi, kepadatan hunian, suhu, pencahayaan, kelembapan, sumber energi alternatif. Ya, ini ada beberapa parameternya ya. Apabila salah satunya tidak memenuhi peraturan, tentu akan membahayakan kesehatan manusia yang ada di dalamnya. Untuk ventilasi sendiri, ventilasi itu mungkin yang untuk keluar masuknya udara ya, ada di paling atas ruangan biasanya. Itu minimalnya adalah 10% dari luas lantai. Luas lantai itu kan panjang kali lebar nih ceritanya. Untuk mengukur apakah ventilasinya itu baik atau tidak, ya ada angin nggak, kerasa ada angin atau tidak, cuma seperti itu saja. Kalau misalkan mau lihat ventilasi 10% ya, tadi 10 kan dia minta hanya 10%, paling tidak ada sirkulasi udara. Kalau misalkan di dapur yang mungkin banyak sumber-sumber energi alternatif yang dikeluarkan. Sumber energi alternatif ini contohnya misalkan di rumah masak pakai kayu bakar kah? Di rumah masak pakai apa? Kalau misalkan masak menggunakan kayu bakar, artinya kan akan menghasilkan karbon monoksida yang cukup banyak. Sehingga ventilasinya juga butuh dibuka selebar-lebarnya tuh ruangan dapur. Jadi kalau masak itu mestinya jangan ditutup. Tapi uniknya kalau orang zaman dulu, karena takut nggak ada angin, ruangannya mesti ditutup. Padahal itu tidak bagus untuk kesehatan. Ya. Tadi dikatakan ya bahwa mestinya ya ruangannya itu terbuka, tapi kan ada angin. Sehingga kalau di rumah-rumah zaman sekarang, untuk mengatasi ventilasi udara ini biasanya mereka akan memasang exhaust fan atau yang di atas itu. Kalau teman-teman suka yang mungkin tinggal di perumahan, ada dengar terus itu namanya exhaust fan atau kipas angin yang mengeluarkan udara yang ada di dalam ruangan ke udara ambien. Ya, coba dilihat di rumahnya, mudah-mudahan di atas atapnya itu ada exhaust fan-nya, atau minimal kalau nggak ada juga minimal dikasihlah dikit untuk bernafas supaya udaranya tetap baik. Jadi meskipun sedang masak, udaranya tetap ada ventilasi, tetap ada sirkulasi udara di sana yang cukup baik. Ya, kalau misalkan nggak boleh buka pintu, ya minimal ada kasih kaca sedikit lah untuk ventilasi tersebut. Itu paling mudah. Kalau misalkan ini yang mau kerennya ya ada exhaust fan. Kemudian parameter yang kedua adalah kepadatan hunian. Per jiwa, luas ruangan itu minimal 9 meter per jiwa, artinya 3x3. Kalau di rumahnya teman-teman itu sudah tinggal di kamar sendiri dengan ya minimal ruang kamarnya 3x3, artinya teman-teman memang sudah cukup baik kepadatan huniannya. Nah, atau paling gampang tanyakan ke bapak ibu teman-teman, ini luas bangunannya berapa kali berapa, teman-teman bisa hitung. Mestinya kalau ada 4 orang di dalam rumah, itu luas ruangannya kalau 9x4 kan berarti 36. Mestinya luas ruangannya adalah 36 meter. Ya, 36 meter itu bisa 6x6 meter luas bangunannya. Ya, karena 6x6 ya 36 meter kan? Ya, jadi begitu. Jadi kalau misalkan tadi 3x3, kalau per jiwanya, kalau misalkan per 4 orang 9x4 36, ya betul, 6x6 ya, mungkin 6x6 kali 36. Kemudian selanjutnya adalah suhu. Kalau suhunya ini
baiknya suhu itu kan ada di dalam rentang 18 sampai 30. Kalau 30 di atas 30 suhunya pasti akan panas. Kalau terlalu membuat panas itu bisa menyebabkan dehidrasi, gampang haus, heat rash, heat cramps, dan banyak penyakit-penyakit yang mungkin karena suhunya terlalu tinggi. Dan kalau di atas 30 mestinya ada kipas angin atau ada AC ruangan supaya mendinginkan temperatur udara di dalam ruangannya. Kalau kurang dari 18 ya kayak di luar negeri contohnya, dia butuh tambahkan pemanas ya. Jadi butuh pemanas di dalam ruangannya. Untuk mengukur suhu banyak yang bisa dilakukan cara mengukur suhu ya. Atau paling gampang metode terbaik kita bisa lihat juga suhu ini kita bisa lihat dari suhu badan manusia. Kalau tiba-tiba suhu badan manusia, suhu intinya lebih dari 38 derajat Celcius, ya mungkin terjadi paparan suhu yang dengan lingkungan yang panas sekali. Suhu dengan lingkungan yang panas sekali, mungkin teman-teman bisa lihat kalau teman-teman atau teman-teman bisa datang ke pabrik yang ada di sekitar teman-teman. Kalau sekarang jangan. Kalau nanti teman-teman ada waktu silahkan datang ke pabrik, biasanya kan mereka panas karena banyak aktivitas di dalam ruangannya cukup tinggi. Dan kalau misalkan suhu tubuh kita tiba-tiba panas karena itu ya mungkin berarti suhu di dalam ruangan tersebut kurang baik. Pencahayaan. Untuk mengukur pencahayaan bisa kita menggunakan luxmeter ya. Luxmeter. Dan sebenarnya di laboratorium kita nih punya nih untuk cara mengukur pencahayaan, kelembapan, suhu bahkan. Tapi sayangnya kita sekarang lagi dalam konteks belajar di rumah, jadi kita tidak bisa melakukan pengukuran tersebut. Mudah-mudahan setelah dari Lebaran kita masih bisa ketemu beberapa kali untuk praktikum, yang kemudian kita bisa nyobain berapa cara ngukurnya seperti apa, dan berapa sebetulnya yang bagusnya, yang baiknya, dan bagaimana di dalam ruangan laboratorium itu sendiri pencahayaannya. Karena di dalam laboratorium itu sudah ada luxmeter, humidity meter untuk mengukur kelembapan dan sebagainya. Kalau pencahayaan itu sama ya 20% dari luas lantai kalau untuk pencahayaan. Ya atau 60 lux ya. Kalau pakai lux kan luxmeter tadi kalau untuk memakai luxnya ya sekitar kurang lebih 60 lux untuk di dalam pencahayaannya. Tapi pencahayaan di kamar, ruang tamu, kamar mandi itu ada tingkatan-tingkatannya tersendiri. Silahkan mungkin buka di dalam PMK nomor 1077 untuk melihat lebih detail setiap ruangannya. Terus kelembapan. Tadi ya kalau untuk mengukur kelembapan biasanya kita menggunakan humidity meter ya, alat untuk mengukur kelembapan, dan baiknya berada dalam rentang kelembapan itu 40 sampai 60% kelembapan. Kalau kurang dari 40%, cara terbaiknya buka jendela. Kalau mau lihat kelembapannya, kalau nggak punya alat kelembapan, kalau itu udah panas banget, ya udah ngerasa agak-agak lembab gitulah, itu paling gampang ya buka jendela. Untuk ini ya supaya ini, atau kalau misalkan udah ngerasa ya pengap, nah bisa jadi kelembapannya itu rendah. Selanjutnya apabila lebih dari 60% maka perlu dipasang genteng kaca ya biar lembab, biar tidak terlalu lembab, sehingga kalau tadi pengap, kalau ini terlalu lembab itu gimana rasanya ya, bisa dibayangkan. Jadi sama juga, pengap juga sebenarnya ya. Paling gampang kalau untuk melakukan tata laksananya ya menggunakan memasang genteng atau kaca. Sumber energi alternatif tadi sudah disampaikan, contohnya untuk melihat di sana bahan bakar untuk masak menggunakan apakah kayu atau bukan, adakah garasi di sana, garasinya di dalam atau di luar ruangan. Dan biasanya ketika memanaskan
memanaskan kendaraan di mana, itu merupakan kriteria atau parameter yang mungkin perlu diukur di dalam mengukur parameter udara di dalam ruangan. Ini alatnya, salah satu alat tadi sudah saya sampaikan, sebetulnya kita punya di dalam laboratorium Unmal. Ini kita bisa lihat, ini namanya air quality meter. Jadi dia bisa mengukur suhu atau temperatur dan bisa mengukur kelembapannya. Bahkan mungkin dia juga bisa mengukur kebisingannya. Kemudian kalau yang ini adalah karbon monoksida meter. Jadi dia mengukur berapa sebenarnya karbon monoksidanya yang ada di dalam ruangan. Kalau tadi karbon monoksida di luar ruangan itu di atas dari 300, itu akan menyebabkan pusing dan sebagainya. Dan ini sama, kalau misalkan karbon monoksidanya berlebihan atau ada berlebihan, karbon monoksida itu dihasilkan dari mana tadi ya? Dari pembakaran, dari kendaraan bermotor yang memanaskan di rumah, di dalam rumah. Dan apabila di atas nilai ambang batas, ini dapat menyebabkan sakit kepala, bahkan mungkin mengantuk, pingsan, dan kalau lebih parah daripada itu tidak ada sirkulasinya, tidak ada ventilasinya, tidak ada yang bisa menyebabkan sirkulasi udara menjadi baik, bahkan bisa menyebabkan kematian seperti video yang sebelumnya. Oke, untuk pertemuan hari ini materinya selesai sampai di sini. Nanti mudah-mudahan setelah dari Lebaran nanti kita bisa bertatap muka dan pandemi COVID sudah berakhir, sehingga kita punya waktu untuk mengukur dan menggunakan alat-alat yang ada di dalam laboratorium. Ya, kita masuk ke dalam pertemuan yang terakhir atau materi terakhir tentang tugas. Teman-teman paham bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi teman-teman akan ada 2 tugas untuk minggu ini, dan ini dikerjakan sendiri. Tugas wajibnya, teman-teman diharapkan membuka peraturan tadi nomor 1077 untuk mengukur kualitas udara di dalam rumah. Baca form paling terakhirnya. Di situ akan ditanyakan tentang bagaimana kualitas udara di dalam rumah. Tata ruang dalam rumah apakah bersekat atau tidak bersekat, dindingnya atau sekat pemisah dapur ada atau tidak ada, dinding rumahnya apakah permanen, semua permanen, bilik dan sebagainya, luas ventilasinya apakah kurang dari 20% dari luas lantai atau lebih daripada 20% dari luas lantai dan sebagainya. Itu ada 8 pertanyaan, silahkan diukur masing-masing, ditulis jawaban-jawabannya dan dilihat bagaimana cara pengukuran kualitas udaranya. Besok dikumpulkan di dalam Word saja, di dalam Word bisa dikumpulkan. Dan tugas pilihan yang, kalau tadi tugas wajib, sekarang ada 2 tugas yang sekarang tugas pilihan. Tadi saya sampaikan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi teman-teman bisa memilih tugasnya antara melakukan edukasi ke keluarga tentang bahaya COVID, bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya, dan sebagainya, atau bagaimana cara menggunakan masker, atau karena kita sekarang wajib untuk menggunakan masker ketika keluar rumah, jadi mungkin teman-teman bisa menyampaikan tersebut kepada orang tua teman-teman. Oh ya, teman-teman mungkin juga sambil bisa sampaikan ini kepada orang tua teman-teman, bahwa Bapak Ibu sekarang lihat di dalam berita, suatu saat nanti ketika saya lulus, saya akan menjadi tenaga medis yang mungkin sama seperti tenaga medis yang ada sekarang. Ya, karena kan nanti teman-teman lulus juga akan menjadi tenaga medis. Kalau sekarang kita hanya menjadi objek, nanti teman-teman lulus akan menjadi subjek. Teman-teman akan berada di garda terdepan yang akan membantu orang lain untuk bisa memberikan edukasi, atau teman-teman melakukan kontak tracing. Ya, kayak kemarin ada profesor yang dari FKM UI yang epidemiologi yang meninggal karena dia melakukan kontak tracing. Maka disitulah teman-teman menyampaikan ke orang tua teman-teman, sekarang
kami di sini. Besok ketika kami lulus, inilah pekerjaan kami akan menjadi tenaga medis. Dan kami akan menjadi orang yang ada di depan ketika ada pandemi. Jadi, kalau ibu mau bantu kami dengan menggunakan masker saat ini, supaya mengurangi kejadian COVID ini. Itu mungkin bisa disampaikan atau diberikan edukasi ke keluarganya teman-teman. Atau ya teman-teman bisa melakukan edukasi apa saja, tapi yang paling gampang sekarang kan diwajibkan untuk menggunakan masker ketika keluar rumah. Mohon untuk diberikan edukasi kepada keluarganya. Ketika ada keluarga yang mungkin sekarang masih menentang, masih belum mau untuk menggunakan masker, atau bahkan teman-teman sendiri belum mau menggunakan masker, teman-teman lihat dan bayangkan, itu adalah teman-teman 2-3 tahun lagi nanti ketika lulus, teman-teman akan menjadi tenaga medis. Teman-teman akan menjadi orang terdepan, garda terdepan yang ada di luar sana. Jadi, bantu tenaga medis yang sekarang dengan cara lakukan pencegahan. Ya, itu. Ya, jadi silakan pilih. Teman-teman bisa melakukan edukasi ke keluarga saja tentang bahaya COVID dan sebagainya, penggunaan masker juga boleh. Atau pilih yang kedua, buat desinfektan spray. Ya, yang sering dilakukan ya, air disinfection. Dan bersihkan seluruh ruanganmu. Setelah dari bersihkan, tanyakan respon keluarga. Ya, kalau tadi memberikan edukasi, Bu, saya tugasnya mungkin nanti kalau saya udah lulus ya seperti ini, saya ada orang yang ada di depan, yang garda terdepan, orang-orang yang ada di dalam bolak-balik berita itu, orang garda terdepan itu adalah kami 3 tahun yang akan datang. Atau yang kedua, teman-teman bisa melakukan air disinfection atau memberikan nyemprot desinfektan ke ruangan, bilang bahwa ya inilah tugas kami nanti ketika kami sudah lulus. Salah satunya juga ini, selain kami melakukan tracing atau menjejaki tracing pasien COVID, kami juga melakukan penyemprotan disinfektan. Meskipun nanti kami akan dibantu oleh orang lain tentunya, tapi kami sebagai edukatornya tetap harus mengawasi apakah air disinfektan itu betul-betul sudah sesuai atau belum dan sebagainya. Itu adalah tugas kalian. Ya, kemudian bersihkan seluruh ruanganmu dan tanyakan respon keluarga. Karena balik lagi tadi bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi ketika saya memberikan tugas ini, silahkan pilih salah satu. Teman-teman boleh melakukan edukasi ke keluarga tentang bahaya COVID, atau boleh melakukan menyemprot desinfektan di ruangan atau di rumah teman-teman sendiri. Dan tanyakan respon keluarga terhadap apa yang teman-teman lakukan. Semuanya sama ya. Dan semuanya, ini tugas pilihan ini dibuat dalam video minimal 1 atau 2 menit yang menarik, dikemas dengan editing yang menarik dan suara yang baik. Jadi kalau nanti suaranya tidak terdengar ketika melakukan video karena menggunakan handphone, teman-teman bisa tambahkan tambahkan bacaan, tambahan subtitle supaya orang-orang paham apa yang teman-teman lakukan dan apa yang teman-teman bahas. Itu saja dari saya untuk materi hari ini. Minggu depan kita akan UAS, mohon belajar dengan baik. Soalnya kemungkinan besar adalah pilihan ganda, tapi tidak menutup kemungkinan untuk isian singkat. Jadi mohon untuk persiapkan diri untuk UAS minggu depan. Sampai jumpa.